رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, ini majelis yang ke-33 ya, dari penjelasan kitab Ad-Durrul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kemudian beliau berkata, setelah menjelaskan tentang Kitabul Qadha, kemudian beliau terangkan tentang al-khusuma wal bayyinah wal iqrar, maka beliau berpindah menjelaskan tentang Kitab Al-Hudud. Ya. Beliau menjelaskan tentang Kitab Al-Hudud. Al-Hudud secara bahasa jamak dari had. Jamak dari had. Dan al-had artinya adalah al-mana'. Adalah apa? Al-mana' yang menahan, yang mencegah. Kalau dikatakan hududullah, batasan-batasan had-had atau hududullah, batasan-batasan Allah, artinya dia adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, diharamkan untuk dilakukan dan diharamkan untuk dilanggar. Ya. Jadi ini makna hudud secara apa? Secara bahasa. Adapun secara istilah, hudud adalah uqubatun muqaddarah syar'an fi ma'siyatin litamna min al-wuqu'i fi mithliha. Hudud adalah uqubah muqaddarah. Dia adalah hukuman yang telah ditetapkan. Ya. Jadi kalau dikatakan had, dia hukuman telah apa? Ditetapkan. Kalau misalnya dia mencuri dengan ketentuannya, maka dipotong misalnya tangannya. Ya, itu had. Telah ditakdir, dipotong tangannya. Kalau dia misalnya berzina, apabila dia belum menikah, maka dicambuk 100 kali dan diasinkan selama setahun. Kalau dia telah menikah, maka dia apa? Dirajam. Ini uqubah, hukum yang sudah ditentukan secara syariat. Kalau melakukan kemaksiatan, dan hukuman ini dijatuhkan untuk apa? Untuk menahan, jangan sampai ada yang jatuh, ada yang melakukan semisal dengan itu. Jelas ya? Ini al-hudud. Dan kadang para ulama membahasakan Kitabul Hudud ini dengan bahasa al-jinayat. Dengan bahasa al-jinayat. Jelas? Ini dilihat kepada bentuk pelanggarannya. Kalau hudud adalah bentuk apa? Hukumannya. Kalau jinayat itu bentuk pelanggarannya. Dan al-jinayah artinya secara bahasa adalah at-ta'addi, yang melampaui batas pada badan, pada harta maupun pada kehormatan. Jadi jinayah melampaui batas pada badan, pada harta maupun apa? Kehormatan. Kalau jinayahnya terkait dengan badan, ini yang ditulis oleh para ulama, pembahasan tentang al-jinayat. Itu pembahasan apa? Tentang al-jinayat. Dan ada qisas nanti di belakangnya. Jelas ya? Kalau
melampaui batasnya terkait dengan harta dan kehormatan, maka ini ada pembahasan Kitabul Hudud. Pembahasan apa? Kitab Al-Hudud. Ya. Demikian. Baik. Jadi di sini Asy-Syaukani rahimahullah berkata Kitabul Hudud. Jelasan tentang Al-Hudud. Al-Hudud adalah perkara yang disyariatkan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Nah, ya, hudud itu diterangkan rincian-rinciannya dalam sejumlah ayat Al-Quran. Ada sebagian bentuk hudud yang terjadi dan akan kita terangkan, di mana dalam Al-Quran diterangkan had, orang yang mencuri, kemudian had orang yang berbuat kerusakan, ya, di muka bumi, ya, dan diterangkan juga oleh Rasulullah SAW di dalam hadits-haditsnya. Dan ini akan kita baca insyaallah taala satu persatu bentuk dari hudud yang dijelaskan. Dan hal ini disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Adanya penjatuhan hudud, penerapan hukum-hukum had terhadap orang yang melanggar, ini menampakkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk makhluk dengan adanya hudud tersebut. Nah, sebab hukuman-hukuman ini itu adalah peringatan yang sangat keras bagi jiwa. Jangan sampai dia melakukannya. Ya, dan terdapat di dalamnya penjagaan terhadap hak orang yang dilanggar, kehormatannya atau dilanggar hartanya. Dan terdapat di dalamnya pensucian dosa bagi siapa yang jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut. Iya. Jadi hudud ini adalah hal yang menjaga kemaslahatan masyarakat. Ya, hal yang menjaga kemaslahatan masyarakat. Nah, dan dengan inilah terjaga keamanan, terjaga kehormatan, dan terjaga hak-hak manusia. Ya. Dan terbukti di negeri Islam yang menerapkan hukum-hukum hudud, keamanannya itu lebih banyak daripada tempat-tempat yang lainnya. Ya. Bagaimana tidak? Mereka berhukum dengan hukum Allah, hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terdapat di dalamnya kebaikan dan kehidupan untuk manusia. Allah telah mengingatkan, walakum fil hayati qisasun, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan untuk kalian di dalam pelaksanaan qisas itu ada kehidupan. Disebutkan bahwa pelaksanaan qisas ada apa? Ada kehidupan di dalamnya. Itu hakikat dari kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berfikir. Nah, baik. Dan kita akan baca sejumlah dari bentuk-bentuk hudud di dalam syariat kita yang menunjukkan indahnya pengaturan di dalam syariat ini. Dan penerapan hukum hudud ini, penerapan hukum had ini diterapkan terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu kalau terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan pelanggaran itu adalah orang yang balik dan akil. Orang yang balik dan apa? Akil. Nah, minda ini telah berulang berapa kali? Ya, sudah berulang beberapa kali penyebutan tentang hal ini dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua,
Syarat yang kedua, orang yang melanggar ini, orang yang jatuh di dalam dosa ini adalah orang yang mengetahui haramnya perbuatan dosa tersebut. Iya. Dia mengetahui haramnya perbuatan dosa itu. Dan ini berdasarkan fatwa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dan mereka adalah khulafa ar-rasyidin yang dipegang ucapannya dan tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka dari para sahabat. Ya. Maka yang ditegakkan padanya hukum adalah orang yang mengetahui apa? Keharamannya. Dan Nabi SAW berkata kepada Unais, wahai Unais, pergilah engkau kepada istri orang ini. Kalau dia mengaku, maka rajamlah dia. Jadi penyebutan pengakuan, fa'in i'tarafat, dia mengaku. Ya. Dan pengakuan menunjukkan dia melakukannya dan tahu bahwa itu kesalahan. Ya. Jelas ya? Maka ini diantara syarat atau syarat ditegakkannya hudud. Ya, penegakan hudud. Kemudian di dalam pembahasan hudud ini para ulama itu membahas 5 perkara. Sebab hudud yang berkaitan dengan jinayat itu pada 5 hal. Yang pertama pada zina, yang kedua pada mencuri, yang ketiga pada orang yang membajak jalan atau orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Membajak jalan atau bisa dikatakan dengan nama lain berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian yang keempat, orang yang meminum khamar. Kemudian yang kelima, apa yang disebut dengan al-qadhaf, dia menuduh orang berzina. Ini 5 hukum hudud yang dipastikan batasan-batasannya. Selain daripada itu, kalau ada hukuman dalam bentuk dicambuk, dipukul, bahkan sampai dibunuh, maka itu masuk ke dalam bentuk ta'zir namanya. Bentuk ta'zir. Dan ini akan dibahas oleh Imam Syaukani pasal khusus tentang ta'zir. Jelas ya? Pasal khusus tentang ta'zir. Iya. Kemudian beliau setelah menjelaskan, membuka Kitabul Hudud, beliau langsung menerangkan bab haddiz zani. Bab tentang had seorang pezina. Had seorang pezina. Ya. Zina ini adalah dosa yang termasuk dosa yang sangat keji. Dosa yang sangat keji. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Jangan kalian mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah suatu kekejian dan jalan yang paling jelek. Iya. Kalau zina tersebut terjadi dari orang yang sudah muhsan, sudah berkeluarga, maka ini lebih jelek lagi. Dan lebih besar lagi dosa dan hukuman terhadapnya. Dosa dan hukuman terhadapnya. Para ulama yang mendefinisikan zina dalam istilah ahli fikih, mereka katakan bahwa zina adalah melakukan kekejian pada kubul maupun pada dubur. Jadi dia melakukan kekejian, ya, lakukan hubungan yang terlarang dari di kubul, ya, di kemaluan atau di dubur. Jelas ya? Itu yang dimaksud dengan zina. Iya. Dan orang yang berbuat zina ini disebutkan di dalam Al-Quran tentang hukumnya. Ya, apa ketentuan baginya? Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Az-zani waz-zaniyatu taib. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya. Laki-laki dan perempuan yang berzina, maka cambuklah keduanya berapa kali? Ya. 100 kali cambuk. Nah, kemudian kita diperintah untuk melakukan hukum tersebut. Dan kita diingatkan, ya, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kalian ada merasa kasihan di dalam melaksanakan agama ini, dalam menjalankan apa yang diterangkan dari hudud ini. Kemudian diperintah juga wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaknya siksaan untuk keduanya itu disaksikan oleh sebagian dari kaum mukminin. Ya, karena itu pelaksanaan hukum-hukum had di dalam syariat kita itu dilaksanakan di tempat-tempat umum atau di tempat yang sudah disiapkan. Ya. Di tempat yang telah disiapkan. Lapangan-lapangan yang telah disiapkan agar supaya manusia menyaksikannya. Manusia apa? Menyaksikannya. Ya. Kalau ini dipersaksikan, maka tentunya akan menjadi pelajaran bagi siapa? Bagi kaum muslimin untuk tidak mengulanginya. Berbeda kalau pelaksanaan hudud itu secara rahasia, secara ya, sembunyi-sembunyi atau hanya dilakukan di tempat khusus, tidak disaksikan oleh umum, maka ini tidak memberikan apa maksud dari penegakan hukum, yaitu membuat jerah orang-orang selain dari yang dihukum supaya tidak melakukan seperti itu. Iya, jelas ya. Maka ini bentuk dari hudud yang disyariatkan di dalam agama kita. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaknya hukuman mereka ini, siksaan untuk mereka disaksikan oleh satu ta'ifah dari kaum mukminin, satu kelompok dari kaum mukminin. Nah, kemudian dari sini juga kita bisa memahami secara umum bahwa di dalam agama kita, ya, di dalam pelaksanaan hukum-hukum had yang ditampilkan kepada manusia, kalau misalnya ada yang melanggar, disebutkan apa kesalahannya dan diperlihatkan bagaimana hukumannya. Diperlihatkan apa? Bagaimana hukumannya. Dan ini yang terbalik di masa ini. Ya. Justru ya, orang-orang yang berbuat pelanggaran, ya, bentuk dari pelanggarannya itu yang diekspos besar-besaran. Ya. Disebarkan besar-besaran. Ini berbuat zina. Ini menyebarkan gambar atau video yang ada di dalamnya perzinahan. Ya. Berita yang seperti ini disebarkan.